bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Fadila Syafa dari kelas 10-2. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas bahasa Indonesia saya tentang teks biografi. Teks biografi yang saya ambil kali ini yaitu teks biografi dari B.J. Habibie. Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie adalah Presiden Indonesia yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie adalah putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawarjoyo. B.J. Habibie adalah anak keempat dari 8 bersaudara. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, kemudian dikaruniai 2 anak yang bernama Ilham Akbar dan Tariq Kemal. Masa kecil B.J. Habibie berada di Parepare, Sulawesi Selatan bersama ayah, ibu, dan 7 saudaranya. Alwi Abdul Jalil Habibie adalah ayah B.J. Habibie yang merupakan seorang ahli pertanian asal Gorontalo, dan sang ibu bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspawarjoyo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Dari 8 bersaudara, B.J. Habibie adalah anak keempat yang tumbuh dalam keluarga religius. Masa kecil B.J. Habibie sangat akrab dengan bacaan Al-Quran sang ayah yang membuatnya tenang. Itulah sebabnya di umur masih 3 tahun, B.J. Habibie sudah lancar membaca Al-Quran. B.J. Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dari masa kecilnya. B.J. Habibie ditinggalkan sang ayah meninggal dunia saat usianya masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah sang ibu harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan kedelapan anaknya. Sejak kepergian sang ayah, akhirnya keluarga B.J. Habibie pindah ke Bandung. Karena terkenal sebagai seorang intelektual, maka kurang lengkap jika tidak mengetahui latar belakang pendidikan B.J. Habibie. Karena B.J. Habibie sudah tumbuh menjadi anak yang cerdas sejak kecil, maka di sekolah pun ia adalah murid yang cerdas. SMAK Dago Bandung adalah sekolah tempat B.J. Habibie mengenyam pendidikan sampai kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. B.J. Habibie hanya kuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studinya di Jerman selama 10 tahun. Saat Habibie masih menjadi mahasiswa ITB, pemerintahan Presiden Soekarno sedang gencar membiayai anak-anak bangsa menimba ilmu dan bersekolah di luar negeri. Dari ratusan pelajar yang menerima beasiswa dan berangkat ke Jerman, B.J. Habibie termasuk dalam rombongan kedua yang berangkat ke Jerman tanpa beasiswa dari negara pada tahun 1955. Ibunya lah yang membiayai B.J. Habibie kuliah di jurusan Teknik Penerbangan Spesialis Konstruksi Pesawat Terbang di Rheinland-Westfalen Asian Technische Hochschule Jerman. Menimba ilmu yang ia tempuh di luar negeri itu tidak berlangsung singkat dan mudah. Selama bertahun-tahun, B.J. Habibie belajar di RWTH Asian sambil bekerja secara praktik. Motivasi yang ia bawa belajar di Jerman awalnya adalah B.J. Habibie tertarik membangun pesawat komersial sesuai ide Soekarno. Akhirnya muncullah perusahaan PT PAL, yakni IPTN pada saat itu. Selain itu, motivasi terbesar B.J. Habibie untuk sukses juga datang dari sang ibu yang sudah susah payah membiayai pendidikan hingga kehidupannya di luar negeri yang tidak murah. Tahun 1960, B.J. Habibie berhasil menyelesaikan studinya untuk gelar diploma I-nya di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilainya adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatnya bisa bekerja di firma Talbot industri kereta api di Jerman. Biografi B.J. Habibie terkait riwayat pendidikannya berlanjut karena ia meneruskan gelar doktornya masih di Jerman, yakni Technische Hochschule di Fakultät der Feuerwehrmaschinenwesen Essen. Sambil menempuh pendidikan doktornya pada 1962, akhirnya B.J. Habibie menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman.
Kehidupannya dibilang sangat sederhana dan sulit karena ia harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Usaha dan jerih payah B.J. Habibie akhirnya membuahkan hasil di mana ia lulus gelar Doktor Insinyurnya di Technische Hochschule di Fakultas de Vuur Mesinanwesen dengan predikat cum laude atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Sosok B.J. Habibie ini memang ahli yang sangat jenius. B.J. Habibie dijuluki Bapak Teknologi Indonesia. Kisah menarik lainnya dari biografi B.J. Habibie adalah kejeniusannya menemukan teori crack atau crack propagation theory yang akhirnya diberi nama rumus faktor Habibie. Rumus faktor Habibie adalah rumus yang digunakan untuk menghitung keretakan hingga atom pesawat-pesawat terbang. Karir politik B.J. Habibie dimulai sejak ia kembali ke Indonesia pada tahun 1974 atas perintah Soeharto. Mulai 1978, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategis 10 tahun lamanya. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, B.J. Habibie diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 mendampingi Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7 sampai 21 Mei 1998 saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya. Setelah mundurnya Soeharto, B.J. Habibie ditetapkan sebagai Presiden Indonesia ketiga pada usianya yang ke-62 tahun dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden pada 30 Agustus 1999, Indonesia kehilangan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun B.J. Habibie berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Keputusannya tersebut sempat menjadi kontroversi oleh para ahli dan politikus Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ROAR.